Sambil terus fokus mengendalikan bis dan tetap melihat ke depan. Beberapa detik aku melirik ke kaca spion dalam, coba melihat ke kursi belakang. Lalu aku menahan napas kaget. Ternyata memang ada dua orang penumpang baru, laki-laki dan perempuan, duduk berdampingan di deretan kursi paling belakang. Deretan kursi yang aku yakin sepanjang perjalanan sebelum jembatan dalam keadaan kosong. Aku sangat yakin dua orang penumpang baru itu duduk tegak menghadap ke depan, matanya terbuka, tidak dalam keadaan tidur seperti penumpang lainnya. Dari penampilannya, mereka sangat mirip dengan dua orang yang kami lihat berdiri di pinggir jalan sebelum jembatan tadi. Amat sangat mirip. Jantungku berdegup kencang, menyadari kalau mereka bukan penumpang biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Cerpen Horor. Cerpen Horor kali ini akan membacakan sebuah kisah dari akun Twitternya @bristory yang berjudul Kisah Mistis Supir Bis Lintas Sumatera. Baik, buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, teman-teman bisa membantu channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi. Ya, dengan cara membantu menekan tombol subscribe, like, share, atau juga teman-teman bisa komen apa saja yang teman-teman ingin tanyakan. Baik, yang ingin tahu bagaimana ceritanya, langsung saja kita bacakan kisahnya. Bis ini aku pacu dengan kecepatan sedang, menembus pekat gelapnya sisi kota. Aku melihat spion dalam. Hanya tinggal beberapa penumpang saja yang tersisa, sementara Yanto masih dalam posisi yang sama dari beberapa saat yang lalu, berdiri diam di samping pintu keluar bagian depan. Lampu di dalam bis kami biarkan dalam keadaan mati. Memang biasanya seperti ini. Keadaan menjadi gelap. Hanya kilatan cahaya dari luar yang membantu penerangan. Jalur lintas Sumatera ini menjadi jalur yang sudah kami arungi selama nyaris 5 tahun terakhir ini. Tapi walaupun begitu, aku tetap saja merasakan sedikit was-was setiap kali melintasi banyak bagiannya. Memang beberapa kota besar maupun kecil kami lewati dalam perjalanan. Namun, hutan lebat belantara menjadi porsi pemandangan lebih banyak, dengan kondisi jalan berkelok, menanjak, dan menurun, membelah lembah perbukitan. Tombol klakson aku tekan sebanyak 3 kali, ketika beberapa belas meter di depan terlihat jembatan yang berdiri kokoh di atas sungai besar. Kenapa harus begitu? Ya, kenapa harus menekan klakson ketika akan melintasi jembatan? Sebagai supir bis malam, ini sudah jadi suatu hal yang harus kami lakukan. Artinya, kami mengucap permisi. Permisi kepada siapa? Konon katanya, setiap jembatan itu ada penunggunya. Kita sebagai tamu harus bersopan santun dengan si penunggu jembatan. Aku sih percaya tidak percaya. Intinya, aku tidak mau kalau nantinya akan terjadi apa-apa kalau sampai tidak membunyikan klakson. Tapi akhirnya, lama-lama menekan tombol klakson menjadi suatu kebiasaan. Karena beberapa kali, aku dan Yanto melihat dan mengalami kejadian ketika sedang melintasi salah satu jembatan besar di perjalanan. Suatu malam, di pertengahan tahun 1996. "Ngantuk kamu, Tok?" tanyaku kepada Yanto, yang berdiri di samping pintu depan. "Enggak, Bang. Tadi kan sudah minum kopi." "Abang ngantuk gak? Mau gantian, Bang?" jawab dia diakhiri dengan pertanyaan. "Udah tenang aja, Tok. Bisa lihat Monas nih, mata." Sambil tertawa, jawabku sambil terbahak. Beberapa menit lagi, jam 12 tengah malam. Beberapa jam yang lalu, kami baru saja meninggalkan kota Jambi, menuju kota Medan seperti biasanya. Seperti biasanya juga, di Jambi tadi kami beristirahat cukup lama. Aku memarkirkan bis di restoran yang sudah jadi langganan, memberikan kesempatan bagi penumpang untuk sekedar meluruskan badan, beristirahat, dan makan malam tentunya. Ini juga jadi kesempatan buat aku dan Yanto untuk beristirahat, melepas penat yang ada hasil dari perjalanan panjang sebelumnya.
Singkatnya, sekitar jam 9 kami melanjutkan perjalanan. Kali ini penumpang tergolong sedikit. Kursi hanya tersisa kira-kira setengah dari seluruh kursi yang ada. Tapi walaupun begitu, kami harus tetap berangkat mengantar penumpang sampai ke kota Medan. Sesekali aku melirik ke kaca spion dalam, melihat keadaan penumpang. Kelihatan kalau ada yang tidur, ada yang masih kelihatan terjaga. Ada yang duduk sendirian, ada pula yang duduk berdua. Tentu saja ada banyak yang bangku kosong. Yang aku tahu pasti, barisan kursi paling belakang benar-benar dalam keadaan kosong. Tidak ada orang sama sekali. Itu pengamatanku ketika kami lepas dari Jambi. Keseruan dimulai ketika bis memasuki kawasan hutan belantara. Hutan yang sangat gelap karena tidak ada lampu sama sekali. Kanan kiri hanya ada pepohonan besar yang berdiri membentang sepanjang sisi jalan. Memang ada beberapa bangunan kecil kami lewati. Ada yang berlampu dan ada yang tidak. Ada yang kelihatan berpenghuni, ada yang gelap gulita, kosong. Jarak satu bangunan dengan bangunan lainnya sangat jauh. Ya, kira-kira sekitar 500 meter atau bahkan lebih. Sinar lampu dari kendaraan yang sesekali muncul dari arah berlawanan berkelebat menerangi jalan dan bis yang aku kendarai ini. Cahaya lampu yang sangat menyilaukan karena nyaris semua kendaraan menggunakan lampu jauh untuk membantu penglihatan. Biasanya, kalau sedang melintas wilayah hutan seperti ini, kami yang sebelumnya merasa lelah dan mengantuk akan segar seketika. Ketegangan akan suasana sepi dan sedikit mencekam, mendorong adrenalin ke titik atas, membuat mata dan pikiran jadi terjaga penuh. Belum lagi jalan yang berbelok ke kanan dan ke kiri, menanjak dan menurun, membelah hutan dan perbukitan. Membuatku terpaksa harus berkonsentrasi penuh, memegang kendali kendaraan. Walaupun injakan pedal gas tidak terlalu dalam, yang menjadikan laju mobil juga tidak terlalu cepat, tetap saja aku harus fokus menatap gelaran jalan beraspal yang sesekali berlubang. Hati-hati bang, di bawah udah jembatan asem tuh. Suara Yanto memecah kesunyian, sedikit mengagetkanku yang sedang berkonsentrasi penuh. Iya Tok, jawabku pendek. Benar kata Yanto, kami sudah nyaris sampai di jembatan asem. Satu jembatan besar berkonstruksi besi dan beton. Salah satu jembatan tua yang melintas di atas sungai besar. Kami menyebutnya jembatan asam karena ada satu pohon asam besar dan rindang yang berdiri kokoh di ujungnya. Pohon ini jadi seperti batas wilayah jembatan pada salah satu sisinya. Jalan menuju jembatan asam ini juga sangat menyeramkan. Sekitar 500 meter sebelumnya, kami akan tiba di tempat seperti dataran tinggi. Dari tempat tinggi ini akan terlihat jalan menurun tajam menuju jembatan asam. Sebelum sampai jembatan, jalanan menukik menurun tajam sepanjang kira-kira 500 meter. Berbelok 2-3 kali ke kanan dan ke kiri, baru kemudian sampai di jembatan asem. Jadi jembatan ini letaknya di bagian bawah satu lembah yang sangat dalam. Jalanan akan menanjak tajam lagi setelah melewati jembatan itu. Banyak cerita seram yang beredar di sini. Ada pula cerita sedih tentang banyak kecelakaan yang pernah terjadi. Banyak kendaraan yang gagal melewati jembatan dengan selamat. Ada yang masuk ke dalam sungai, ada yang menabrak tebing. Ada beberapa di antara kecelakaan itu katanya disebabkan rem kendaraan yang tidak bekerja dengan semestinya atau blok. Banyak juga kecelakaan yang tidak memiliki sebab yang jelas. Begitulah. Dalam keremangan cahaya, aku berkonsentrasi penuh untuk menuruni jalanan menurun menukik tajam. Di kanan kiri banyak pohon besar dan rindang, berdiri kokoh menakutkan, seperti hendak berbicara diam-diam. Sungguh seram. Tanpa menyentuh pedal gas, aku mengendalikan kecepatan bis hanya dengan menahan pedal rem, membiarkan roda-rodanya berputar mengikuti gravitasi yang terus menarik ke bawah. Aku memutar roda kemudi ke kanan dan ke kiri, mengikuti belokan jalan menuntun kami untuk jalan turun. Akhirnya, jembatan asam sudah kelihatan. Hanya tinggal beberapa belas meter di hadapan. Kami dapat melihat fisiknya tersiram cahaya lampu dari bis besar yang kami tumpangi.
Kendaraan satu-satunya yang melintas lembah menakutkan ini. "Bang, hati-hati bang," ucap Yanto pelan. Wajahnya kelihatan tegang memperhatikan jalan, berdiri menatap kaca depan. Aku diam, hening tanpa suara, terus fokus memperhatikan jalan. Aneh, padahal ini bukan yang pertama kali. Ini sudah beberapa kali aku lewati tapi entah kenapa perasaanku seperti tidak enak. Malam ini hawanya beda dari biasanya. Ada apa? Entahlah. Jalan menjadi datar kembali ketika bis semakin mendekati jembatan. Pedal rem kuangkat. Kaki berpindah menekan pedal gas untuk menambah kecepatan sedikit. Satu pohon asem besar berdiri kokoh di sebelah kanan, berdiri tegak di dalam gelap. Pertanda kalau beberapa meter lagi bis akan melintasi di atas jembatan. Jembatan tua berbahan besi yang kelihatan masih kokoh. Ketika jalan mulai datar inilah ada kejadian aneh. Kejadian yang hanya sekelebat, hanya beberapa detik, persis beberapa meter sebelum bis menginjak jembatan. Aku melihat ada dua orang yang sedang berdiri di pinggir sebelah kiri jalan. Berdiri dalam gelap, karena memang tidak ada lampu jalan atau penerangan lain. Cahaya hanya bersumber dari lampu bis ini. Aku yakin itu orang, laki-laki dan perempuan yang berdiri berdampingan, berdiri diam menghadapi ke seberang. "Kamu lihat gak, Tok?" tanyaku kepada Yanto untuk memastikan. "Iya, lihat bang. Dua orang kan?" "Ngapain ya mereka tengah malam di tempat itu?" jawab Yanto dengan logat medan kentalnya. Lega aku mendengarnya. Berarti bukan hanya aku saja yang melihat. Tapi beberapa detik setelah percakapan singkat itu, ada sesuatu yang terjadi. Entah apa penyebabnya. Tiba-tiba mesin bis mati. Sontak aku langsung menginjak rem, mengendalikan bis untuk menepi. Syukurlah, aku dapat menepikan kendaraan dengan mulus, karena memang tidak terlalu cepat juga lajunya. "Ada apa bang?" tanya Yanto penasaran. "Nggak tahu nih, nggak ada hujan, nggak ada angin kok tiba-tiba mesinnya mati Tok," jawabku ketika bis sudah benar-benar berhenti. Di tengah jembatan besar ini, tengah malam, sepi, kami berhenti. Ada yang aneh ketika aku melihat ke belakang. Ketika hendak melihat keadaan penumpang, ternyata seluruh penumpang masih dalam keadaan tidur. Sama sekali tidak ada yang terbangun karena kejadian ini. Semuanya tidur. Baguslah, pikirku dalam hati. Jadi kami bisa mencari tahu penyebab mesin mati dan coba memperbaikinya dengan tenang, tanpa gangguan. Aku ngecek mesin dulu ya bang." Dengan sigap Yanto langsung membuka pintu dan turun dari bis. Sementara aku masih penasaran, lantas mencoba memutar kunci kontak sekali lagi. Tapi tetap saja belum membuahkan hasil. Mesin tidak juga mau menyala. Melirik kaca spion luar sebelah kiri dan kanan, berniat untuk melihat keadaan Yanto di luar. Apa yang sedang dia lakukan. Namun tanpa hasil. Pekatnya gelap membutakan penglihatan. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Yanto sama sekali tidak kelihatan. Ya sudah. Akhirnya lalu aku memutuskan untuk keluar mobil juga. Sebelum membuka pintu, beberapa detik aku menengok ke belakang. Sekali lagi ingin memeriksa keadaan penumpang. Belum berubah. Penumpang yang jumlahnya tidak banyak itu tetap dalam posisinya, tertidur lelap. Udara dingin menusuk tulang. Angin bergerak menampar pelan wajah dan tubuh ketika kaki sudah menginjak aspal kasar jalanan. Perlahan aku menutup pintu, menghindari gaduh suara yang bisa membangunkan penumpang. Di tengah malam ini, sama sekali tidak ada kendaraan selain kami. Sama sekali tidak ada kendaraan yang melintas di jalan ini, di jembatan ini. Langkah kakiku yang sedang berjalan menuju belakang bis menjadi suara satu-satunya suara yang terdengar. Sepi, hening. Akhirnya aku sampai di belakang bis, tempat di mana mesin mobil berada. Aku melihat pintu mesin dalam keadaan terbuka. Lah, tapi tidak ada Yanto. Yanto kemana? Kok nggak ada? Nggak kelihatan. Saat itulah aku lantas melihat ke sekeliling, mencari keberadaannya. Tidak lama, terlihat ada kilatan lampu senter beberapa puluh meter di belakang bis. Aku yakin kalau yang memegang senter itu adalah Yanto,
karena tidak ada siapa-siapa lagi. Dan benar, itu Yanto. Walaupun dalam posisi membelakangi, aku bisa mengenali dari postur dan caranya berjalan. Tok, kamu mau kemana? Setengah berteriak, aku memanggilnya. Jarak kami sekitar 30 meter. Yanto seperti sudah hampir sampai di ujung jembatan. Dia sudah sangat dekat dengan dua orang yang sedang berdiri di pinggir jalan. Dibantu kilatan sinar lampu senter dan serpihan cahaya langit, aku juga dapat melihat mereka sekilas. Ya, dua orang yang kami lihat tadi sesaat sebelum melintas jembatan. Ternyata mereka masih berdiri di tempatnya. Berdiri diam tapi tidak lagi menghadap ke seberang. Kali ini mereka menghadap ke Yanto, menghadap ke kami. Mendengar teriakan, Yanto menghentikan langkahnya. Ini bang, saya lagi jemput penumpang. Begitu jawabnya, setengah berteriak juga. Saat itulah tiba-tiba perasaanku jadi tidak enak. Di tengah hutan, tidak ada rumah apalagi perkampungan. Tengah malam, kok bisa ada dua orang berdiri di pinggir jalan? Perasaanku tidak enak. Bergegas aku berlari kecil mendekati tempat Yanto berdiri. Tok, udahlah Tok, gak usah dekati mereka. Ayo, balik lagi ke bis. Kita coba perbaiki mesinnya, ucapku ketika sudah berada di hadapan Yanto. Iya bang, baiklah, jawab Yanto pelan, sepertinya dia mengerti gelagatku. Lalu kami berjalan menuju bis. Sesampainya di belakang bis, Yanto mulai memeriksa mesin, mencari tahu penyebab kenapa tiba-tiba mogok. Sementara aku memegang lampu senter mengarahkan cahayanya kemana Yanto mau. Dan sekitar 10 menit sudah berlalu. Kayaknya nggak ada yang rusak bang, semuanya aman. Bagus kok, kenapa ya? Begitu kata Yanto dengan mimik kebingungan. Ya udahlah, coba aku nyalakan lagi ya. Siapa tahu udah bisa. Aku bilang begitu. Yanto mengangguk setuju. Tapi sebelum melangkahkan kaki ke depan, ke ruang kemudi, rasa penasaran memaksaku untuk mengarahkan lampu senter ke tempat di mana dua orang misterius tadi berada. Dua orang yang tadinya akan dijemput oleh Yanto. Dua orang yang berdiri di ujung jembatan. Memicingkan mata untuk memperjelas penglihatan menembus gelap. Kami melihat kalau ternyata mereka sudah tidak ada di tempatnya lagi. Menghilang. Aku dan Yanto saling berpandangan. Tanpa bicara, tapi kami tahu apa yang ada di dalam benak kami masing-masing. Udahlah, kamu tunggu di sini ya. Aku coba ke depan menyalakan mesin. Kalau mesin menyala, kamu langsung ke depan ya. Sekali lagi, Yanto mengangguk pelan. Setelah duduk di atas kursi pengemudi, aku langsung memutar anak kunci. Dan tiba-tiba, greng, mesin hidup tanpa kendala. Menyala normal seperti sedia kala. Senang dan lega hati ini. Tidak lama kemudian, Yanto masuk ke dalam bis. Segeralah aku menginjakan pedal gas menjalankan kendaraan, melintasi jembatan, melewati dan meninggalkan tanpa halangan. Setelah jembatan, jalanan kembali menanjak agak tinggi, menikung cukup tajam ke kanan dan ke kiri. Gelap masih menyelimuti. Aku dan Yanto masih diam tanpa kata, memiliki kecemasan yang sama selama masih berada di tempat yang sunyi dan menyeramkan ini. Aneh, aku melihat seluruh penumpang masih dalam keadaan tertidur lelap. Kok bisa ya? Entahlah. Sekitar 10 menit menjauh dari jembatan, barulah terlihat 1-2 mobil yang datang melintas dari arah berlawanan. Setelah sebelumnya sama sekali tidak ada kendaraan selain kami. Sinar lampu dari kendaraan yang datang dari arah berlawanan ini memberikan efek cahaya yang sekelebat menerangi isi dalam bis kami. Di saat inilah, beberapa kali aku perhatikan Yanto menoleh ke arah bagian belakang, ke arah kursi paling belakang. Setelah menoleh dan kembali melihat ke depan, wajahnya langsung kelihatan cemas, kusar, ketakutan. Tok, kenapa kamu? Tanyaku penasaran. Itu bang, ada penumpang baru di belakang. Setengah berbisik Yanto mengucap kalimat itu. Penumpang baru? Lah, kapan naiknya? Lantas aku coba melihat ke belakang dan melihat kaca spion dalam. Gelap. Aku sama sekali tidak bisa melihat apa-apa. Coba tolong nyalakan lampu belakang, Tok.
Rasa penasaran yang membuatku munculkan ide itu. Yakin bang? Tanya Yanto masih dengan suara sangat berbisik. Ya udah, nyalain, jawabku. Tangan kanan Yanto menuju tombol lampu kabin bagian belakang. Coba memberikan penerangan agar aku dapat melihat situasi. Akhirnya lampu menyala, walaupun redup. Sambil terus fokus mengendalikan bis dan tetap melihat ke depan. Beberapa detik aku melirik ke kaca spion dalam. Coba melihat ke kursi belakang. Lalu aku menahan napas. Kaget. Ternyata memang ada 2 orang penumpang baru, laki-laki dan perempuan, duduk berdampingan di daratan kursi paling belakang. Daratan kursi yang aku yakin sepanjang perjalanan sebelum jembatan dalam keadaan kosong. Aku sangat yakin 2 orang penumpang baru. Ya, dia duduk tegak menghadap ke depan. Matanya terbuka, tidak dalam keadaan tidur seperti penumpang lainnya. Dari penampilannya, mereka sangat mirip dengan 2 orang yang kami lihat berdiri di pinggir jalan sebelum jembatan tadi. Amat sangat mirip. Jantungku berdegup kencang, menyadari kalau mereka bukan penumpang biasa. Tok, matikan lampunya, ucapku pelan. Kemudian Yanto menekan tombolnya. Kemudian keadaan kembali seperti semula, gelap gulita. Di sisa perjalanan, kami tidak berbicara satu sama lain. Tertelan keheningan mencekam. Aku juga tidak berani melirik ke kaca spion dalam. 30 menit kemudian, di kanan kiri jalan sudah kelihatan beberapa rumah penduduk. Sepertinya sebentar lagi kami akan memasuki kota kecil. Pak, nanti kalau ada pom bensin berhenti ya. Saya mau ke toilet. Suara dari seorang penumpang di belakang memecah kesunyian. Iya pak, baik, jawabku kemudian. Kebetulan juga, aku sudah hafal sekali kalau kira-kira beberapa kilometer di depan memang ada pom bensin. Rencananya, kami akan sekalian mengisi bahan bakar di sana. Singkatnya, akhirnya kami sampai di pom bensin. Setelah bis sudah parkir, beberapa penumpang langsung bangun dari tidurnya dan turun dari bis. Yanto menyalakan seluruh lampu di dalam. Kabin menjadi terang. Refleks, kami langsung melihat ke arah kursi belakang. Ternyata, penumpang baru itu sudah tidak ada di tempatnya lagi. Menghilang. Begitulah satu peristiwa yang dialami oleh Pak Paiman di jalan lintas Sumatera. Masih banyak kejadian seram lainnya. Kapan-kapan aku akan bercerita lagi. Ya, begitulah cerpen horor kali ini. Sampai ketemu lagi di cerpen horor berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.